Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Nurija, NIM saya 612012303116, kelas RA9 semester 3, dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, atau pemasaran antara individu atau kelompok melalui penggunaan simbol, tanda, atau perilaku. Proses ini dapat terjadi secara verbal, menggunakan kata-kata non-verbal, menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tertulis atau visual. Tujuan utama komunikasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif melibatkan pengiriman yang menyampaikan pesan dengan jelas dan penerimaan yang memahami pesan tersebut. Bagaimana yang dimaksudkan faktor-faktor seperti konteks, saluran komunikasi, dan umpan balik yang memainkan dan peran penting dalam keberhasilan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangat penting dalam berbagai aspek termasuk hubungan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Keterampilan komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan internasional, memfasilitasi kerjasama, dan membantu dalam menyediakan masalah. Yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Komunikasi terdiri dari beberapa unsur penting yang kerja bersama untuk memastikan pesan dapat disampaikan dan memahami dengan baik. Berikut adalah unsur-unsur yang utama dalam komunikasi. Yang pertama yaitu pengiriman, kombinator, individu atau individual yang memulai proses komunikasi dengan menyusun dan mengirimkan pesan. Yang kedua yaitu pesan, komunikasi, ide atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat berbentuk verbal, non-verbal, tertulis, dan visual. Yang ketiga yaitu saluran atau media, medium atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim dan ke penerimaan. Saluran bisa berupa suara, tulisan, gambar, media digital, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penerimaan atau komunikasi, individu atau konteks atau kelompok yang target pesanan yang dikirim penerima, tanggung jawab atau untuk menafsirkan dan memahami pesan tersebut. Yang kelima yaitu umpan balik, berproses atau reaksi penerimaan setelah menerima dan memahami pesan untuk membantu pengiriman mengetahui beberapa pesan yang diterima dan dipahami dengan benar. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk dasar komunikasi. Bentuk-bentuk dasar komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama masing-masing dengan karakter dan tujuan yang berbeda. Yang pertama yaitu verbal atau lisan, melibatkan penggunaan kata-kata yang diucapkan untuk menyampaikan pesan, contohnya termasuk mengucapkan tatap muka atau memanggil telepon dan presentasi. Yang kedua yaitu melibatkan menggunakan kata-kata tertulis untuk berkomunikasi, contohnya termasuk email, surat, laporan, dan pesan teks. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, melibatkan isyarat nonverbal, hal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur, dan infrastruktur suara. Komunikasi nonverbal seringkali melengkap atau menggantikan komunikasi verbal. Yang ketiga yaitu komunikasi visual, menggunakan elemen visual untuk menyampaikan informasi atau pesan. Ini bisa berupa gambar, grafik, diagram, video, atau presentasi multimedia. Yang keempat yaitu komunikasi formal, terstruktur dan mengikuti saluran resmi dalam organisasi atau konteks tertentu, contohnya termasuk rapat resmi, laporan tahunan, dan memo perusahaan. Yang kelima yaitu komunikasi informal, lebih santai dan tidak terkait pada struktur formal. Ini bisa terjadi secara spontan antara individu, kelompok, seperti obrolan santai di tempat kerja ataupun diskusi di media sosial. Memahami berbagai bentuk komunikasi yang penting untuk memilih metode yang paling penting efektif sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Setiap
Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan dan seringkali digunakan untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif. Yang keempat yaitu bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi memegang peran penting yang sangat penting dapat terlihat dari berbagai perspektif. Berikut beberapa pandangan bagaimana komunikasi berperan dalam bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Internal ini melibatkan pertukaran informasi dalam organisasi antara manajemen dan karyawan serta antara departemen. Komunikasi internal yang efektif memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan perusahaan, kebijakan, dan prosedur. Hal ini digunakan membantu membangun budaya untuk yang positif dan mendapatkan produktivitas. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Mencakup interaksi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, investor, dan media. Komunikasi eksternal dapat meningkatkan citra perusahaan, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan memperluas jaringan bisnis. Yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran. Dalam pemasaran, komunikasi digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Komunikasi konsumen ini melibatkan strategi periklanan, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan dan pemasaran digital untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat yaitu negosiasi dan penjualan. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam mengagumsiasi dan proses penjualan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyampaikan manfaat produk atau layanan secara persuasif dan meningkatkan peluang keberhasilan transaksi. Yang kelima yaitu manajemen krisis. Dalam situasi krisis, komunikasi yang dapat transparan sangat penting untuk mengelola referensi publik dan minimalkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Materi yang kedua yaitu yang pertama tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting disampaikan secara efektif di dalam dan di luar organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada karyawan, manajemen, pelanggan, dan pengakuan penting lainnya. Yang kedua yaitu membangun hubungan dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan, membantu manajemen dan karyawan dapat membantu keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan aktivitas, memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja selaras menuju tujuan bersama melalui koordinasi yang efektif. Yang kelima yaitu mempromosikan produksi atau layanan, menginformasikan dan meyakinkan pelanggan tentang manfaat produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu umpan balik adalah informasi atau tanggapan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok mengenai tindakan, kinerja, atau hasil kinerja mereka. Tujuan umpan balik adalah untuk memberikan evaluasi dan membantu membangun masa depan. Umpan balik yang efektif sebaiknya spesifik, relevan, dan disampaikan tepat waktu agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pematerinya. Yang ketiga yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi adalah situasi di mana pesan disampaikan tidak diterima oleh pemahaman bagaimana dimaksudkan oleh pengirimnya. Ini dapat menyampaikan berbagai masalah termasuk konflik, penurunan produktivitas, dan bangunan yang tegak. Berikut adalah beberapa yang menyebabkan komunikasi. Yang pertama yaitu aturan budaya, yang kedua yaitu keterbatasan komunikasi. Untuk mengurangi kesalahpahaman penting memastikan bahwa pesan yang disampaikan dengan jelas dan tepat, serta mereaksikan kembali pemahaman menerima melalui umpan balik. Selain itu, perusahaan memahami perspektif orang lain dan berkomunikasi dengan empati dapat membantu meningkatkan
efektivitas komunikasi. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan organisasi. Memperbaiki komunikasi dan organisasi adalah langkah untuk meningkatkan efisien, produktivitas, dan kepuasan kerja. Dalam materi yang ketiga yaitu komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok. Dalam suatu organisasi, komunikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sangat tentang tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Dalam organisasi, komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas, pembangunan hubungan kerja yang baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Ini juga membantu dalam menyelesaikan komunikasi dan membangun keputusan yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuan yang dengan lebih efisien dan menciptakan budaya yang harmonis dan komunikasi dalam bisnis dalam organisasi. Yang kedua yaitu pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi dalam bisnis pada cara dan metode digunakan pertukaran informasi dan lingkungan bisnis. Pola ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan, dan audiens yang terlibat. Berikut adalah beberapa pola komunikasi bisnis yang umum. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yang ketiga yaitu komunikasi formal. Memahami menggunakan pola komunikasi yang tepat yang sangat untuk efektif operasional bisnis. Setiap pola memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan pola yang tepat tergantung pada situasi dan tujuan komunikasi. Yang ketiga yaitu mengelola komunikasi. Mengelola komunikasi bisnis secara efektif adalah kunci yang memastikan informasi yang tepat yang disampaikan kepada orang yang tepat pada waktu ya. Berikut beberapa langkah strategi untuk mengelola komunikasi bisnis yang baik. Dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat meningkatkan aliran informasi berikut. Hubungan kerja mencapai tujuan bisnis dengan yang keempat yaitu adalah masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi adalah tantangan yang sering terjadi dan mempengaruhi produktivitas, efisien, serta hubungan antar individu atau materi. Yang keempat, yang pertama yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi yang dapat terjadi dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada cara informasi yang disampaikan dari pengirim ke penerima. Yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan secara konteks profesional atau resmi atau aturan norma yang sudah diterapkan. Contohnya presentasi di ruang rapat atau laporan. Komunikasi informal komunikasi yang dilakukan secara spontan atau santai yang tidak pada norma tertentu. Contohnya obrolan di ruang istirahat atau percakapan sehari-hari. Selain komunikasi formal dan atau informal, juga non formal yaitu komunikasi yang antara komunikasi formal dan informal. Komunikasi non formal biasanya berhubungan dengan perilaku atau tugas pekerjaan organisasi dan kegiatan pribadi. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Perilaku komunikasi adalah tindakan atau perbuatan organisme yang dapat dipelajari. Perilaku komunikasi dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Yaitu komunikasi berdasarkan keberlangsungan. Komunikasi langsung adalah kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat komunikasi. Yang kelima yaitu komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Adalah interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diinginkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Beberapa contoh komunikasi berdasarkan maksudnya adalah pidato, ceramah, wawancara, perintah atau tugas, memberikan saran atau kritik. Yang keenam yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal terbagi menjadi dua yaitu
yaitu komunikasi vertikal. Biasanya beberapa perintah atasan, arahan, himbauan, dan lainnya sebagainya. Komunikasi horizontal biasanya dalam bentuk diskusi atau rapat dengan anggota posisi yang setara. Materi yang kelima yaitu komunikasi dalam bisnis, proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang dilakukan dalam konteks bisnis mencapai tujuan tertentu. Komunikasi ini terjadi antara individu, kelompok, atau organisasi, dapat berlangsung secara internal dalam perusahaan maupun eksternal dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Yang pengertiannya yaitu komunikasi bisnis melibatkan beberapa bentuk informasi termasuk lisan, tertulis, visual, dan digital yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, efektif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami informasi yang disampaikan dengan mengambil tindakan yang sesuai. Kelebihan komunikasi bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional. Memastikan bahwa semua anggota tim memiliki informasi diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan baik, mengambil keputusan yang lebih baik. Informasi jelas, tepat waktu, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis melalui komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah, memudahkan identifikasi dan menyelesaikan masalah cadangan cepat. Yang kelima yaitu motivasi dan moral. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi dan moral karyawan. Yang kurangan komunikasi bisnis, kesalahpahaman, pesan yang tidak jelas atau salah tafsir dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan. Biayanya menggunakan teknologi komunikasi canggih bisa mahal. Yang kedua yaitu kecerobohan informasi, resiko informasi sensitif bocor ke pihak yang tidak berkewenang. Yang keempat, overload, informasi terlalu banyak, informasi cepat membingungkan penerima dan mengurangi efektivitas komunikasi. Yang kelima yaitu hambatan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi secara pesan diterima dan dipahami. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, komunikasi bisnis dapat menjadi alat yang kuat mencapai tujuan perusahaan yang membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan untuk mencapai tujuan target, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi bisnis dengan efektif membantu menjalani hubungan kinerja yang baik, meningkatkan produktivitas, menghindari kesalahpahaman antara satu pihak maupun pihak lain.